Masuk ke Piala Dunia adalah dambaan setiap pemain sepak bola. Namun ada banyak tipe pemain di edisi 2026 ini. Ada yang dipanggil dengan status bintang dan jadi andalan, tapi ada pula yang kisahnya ngenes bin apes. Bintang sih bintang, tapi mereka ini malah nganggur dan berakhir jadi nggak berguna di Piala Dunia 2026. Ada yang dipanggil setelah jadi tulang punggung klub sepanjang musim. Ada juga yang dipanggil karena reputasi masa lalunya yang super mentereng. Namun karena persaingan yang sangat ketat, mereka punya nasib yang sama. 0 menit bermain. Lalu siapa saja para bintang tak berguna di Piala Dunia 2026 ini? Berikut starting levelnya setelah merangkumnya, khusus buat football lover semua. Kobbie Mainoo. Setelah penunjukan Thomas Tuchel, timnas Inggris berangkat ke Amerika Serikat dengan satu modal kontroversi. Banyak pemain bintang yang tak dibawa Tuchel ke dalam skuadnya. Namun di antara bintang-bintang terpinggirkan, Kobbie Mainoo bukan salah satunya. Tuchel masih memberinya kepercayaan untuk turut serta ke Piala Dunia 2026. Kendati begitu, ikut dan bermain adalah hal yang berbeda. Meski musim 2025-2026 Mainoo jadi salah satu pilar penting Michael Carrick bareng Manchester United. Sampai narasi ini dibuat alias sampai babak 16 besar, saldo menit bermain Mainoo masih 0 besar. Ya, mau bagaimana lagi? Sektor gelandang skuad tiga singa memang bisa dibilang sudah padat karya. Isinya nama-nama macam Jude Bellingham, Declan Rice, hingga Elliot Anderson. Namun rasanya tetap saja ironis melihat Mainoo sama sekali tak coba dimainkan. Padahal di Euro kemarin Mainoo tampil 7 kali dan termasuk pilar andalan Gareth Southgate. Gleison Bremer. Dari Premier League kita pindah ke Serie A. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Brasil sempat memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Namun pasukan Samba ternyata dipaksa bertekuk lutut di hadapan Norwegia. Itu artinya Brasil cuma memainkan 5 laga di Piala Dunia 2026 ini. Dan tak ada satupun laga yang menampilkan Gleison Bremer. Padahal sepanjang musim 2025-2026, Bremer adalah bintang andalan utama Juventus. Coba tanya fans sinyonya tua perihal seberapa besarnya peran pemain satu ini. Angka pun mendukung opini tersebut. Mengutip Juve FC dari 26 laga di mana Bremer merumput, Juve mengepak rata-rata 2,12 poin dengan meraih total 14 clean sheet. Namun Ancelotti pasti bakal dicap gila apabila sampai menggeser Gabriel Magalhaes dan Marquinhos. Walau dua bek kawakan ini diayam-ayamin Erling Haaland, mereka tetaplah bek senior dan andalan timnas Brasil. Bremer juga beberapa kali mengalami masalah kebugaran musim ini. Barangkali itulah yang jadi pertimbangan mengapa Ancelotti tak sekalipun memberinya menit bermain. Ronald Araujo. Uruguay adalah salah satu negara yang perjalanannya berakhir anti klimaks di Piala Dunia 2026 ini. Juara dunia 2 kali itu terkapar lesu tak bisa lolos dari babak grup. Sudah begitu ada isu konflik internal pula antara para pemain dengan Marcelo Bielsa. Nah, dari sekian pemain, Ronald Araujo termasuk salah satu pemain bintang yang sama sekali tak dipercaya Bielsa. Sebetulnya di Barcelona sendiri, penampilan Araujo termasuk kategori angin-anginan. Bahkan sekitar musim dingin kemarin, Araujo mengaku sempat mengalami tekanan mental dan minta libur selama beberapa waktu. Sempat mengalami cedera di bulan April, Araujo akhirnya fit dan tersedia untuk dibawa ke Amerika Serikat. Namun memang dasar malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Jelang laga pertama kontra Arab Saudi, tepatnya di momen latihan, Araujo malah mengalami cedera berupa robek otot di area betis. Itu membuat Araujo akhirnya harus melewatkan Piala Dunia 2026 tanpa sekalipun main. Kisah yang hampir serupa dengan tahun 2022 silam.
Gonzalo Inacio. Harus diakui kalau soal beruntung, Roberto Martinez adalah salah satu orang paling bejo sedunia. Betapa tidak, Portugal besutannya dihuni banyak nama bintang di dalam skuadnya. Namun banyaknya bintang juga sepertinya membuat Martinez pusing 7 keliling. Akibatnya ada beberapa pemain yang sama sekali tak dapat jatah main. Salah satunya Gonzalo Inacio. Sebagian kalian mungkin masih agak asing mendengar nama satu ini. Namun begitu, Inacio adalah pemain berbakat. Musim lalu bek satu ini jadi salah satu andalan Sporting CP. Total ia main 29 kali di Liga Portugal. Bahkan sambil catatkan 2 gol sepanjang musim 2025-2026. Statistik itu sudah cukup membuatnya dilirik Roberto Martinez. Namun Inacio masih belum cukup tangguh untuk menggeser 2 bek utama Portugal. Walaupun namanya tersedia, pilihan Roberto Martinez tetap jatuh pada pairing Ruben Dias dan Renato Veiga. Sampai Portugal tersingkir di babak 16 besar pun, Inacio tetap mencatatkan 0 menit bermain. Joan Garcia. Masuk urutan 3 besar ada kiper timnas Spanyol Joan Garcia. Kita tahu Luis de la Fuente membawa 3 kiper ke Piala Dunia 2026. Tapi yang kepakai, ya cuma Unai Simon. Padahal jika kita bicara Joan Garcia, kalian pasti tahu sendiri. Bukan tanpa alasan Hansi Flick mempercayakan spot kiper nomor 1 Barcelona padanya. Musim lalu Garcia menerima penghargaan sebagai kiper terbaik La Liga alias Ricardo Zamora Trophy. Total mantan kiper Espanyol itu cuma kebobolan 21 kali dari 30 penampilan. Itu artinya rata kebobolannya hanya sebesar 0,6 gol. Itu adalah angka terendah pemenang Ricardo Zamora Trophy dalam 2 musim terakhir. Kendati Joan Garcia adalah pemilik sah Ricardo Zamora Trophy, itu belum cukup untuk membuatnya menggeser Unai Simon. Dalam kacamata Luis de la Fuente yang terpenting adalah pengalaman. Maka dari itu sepanjang babak grup sampai perempat final, spot di bawah Mister terus jadi milik Simon. Sementara Joan Garcia cuma jadi pilihan ketiga. David Raya. Memang boleh dibilang Spanyol ini punya skuad penuh berkah. Kalau tadi ada kiper terbaik La Liga, maka jangan lupa kiper terbaik Premier League juga mendapat panggilan La Roja. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok kiper Arsenal David Raya. Konon katanya Raya bahkan lebih perkasa dari Manuel Neuer. Rasanya wajar apabila Raya dianggap sesakti Neuer. Statistiknya bersama meriam London musim lalu memang oke punya. Di Premier League musim 2025-2026, mantan kiper Brentford itu mencatat 19 clean sheet. Itu sudah cukup untuk membuat Raya ditahbiskan jadi kiper terbaik menggondol sarung tangan emas. Di UCL, Raya juga mencatat 9 clean sheet. Itu membuat Arsenal hampir menyamai rekor 10 clean sheet mereka yang fenomenal pada 2005-2006 silam. Tapi sekali lagi, kompetisi level klub dan panggung internasional berbeda. Bagi Luis de la Fuente, itu masih belum cukup untuk menjadikan Raya kiper nomor 1 Spanyol. Sewaktu ditanya soal Raya, pelatih berkepala botak itu pun melempar nasihat bijak. Katanya, semua cuma soal waktu. Raya mungkin layak dicap kiper hebat, tapi untuk bisa menggeser Unai Simon diperlukan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Itulah sebabnya De La Fuente cuma menjadikan Raya pilihan kedua. Martin Zubimendi. Satu lagi anugerah indah yang dipunya Spanyol adalah lini tengah mereka. Termasuk salah satunya adalah Martin Zubimendi. Kawan sepenanggungan Raya ini juga sama sekali belum mencatatkan menit bermain musim ini. Padahal kita tahu musim lalu Zubi adalah salah satu pilar penting Arsenal. Kehadirannya di lini tengah menciptakan simfoni yang menawan dengan Declan Rice. Duet ini pula lah yang mengantar Arsenal akhirnya berbuka setelah 20 tahun lebih berpuasa. Namun tetap saja itu masih belum cukup. Lihat saja saingan Zubimendi di lini tengah La Roja.
Ada Pedri, Gavi, Dani Olmo, Rodri, dan Fabian Ruiz. Sistem De La Fuente yang lebih banyak mengandalkan single pivot kurang bisa memfasilitasi gaya main Subimendi. Subi pun catatkan 0 menit bermain sampai perempat final. Itu tadi Football Lovers, 7 pemain hebat yang cuma jadi figuran dan sama sekali tak mencatat menit bermain di Piala Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.